4 menit. Oh, Mbak Wita. Ya, hai teman-teman, semangat pagi semuanya. Makasih yang udah nyempetin waktunya malam ini buat kita bisa sharing bareng malam ini di jaringan keluarga besar Mbak Wita Radiasari ya, teman-teman. Nah, kenalin nama aku Fani. Nah, nama aku Fani, teman-teman, dan malam ini aku mau sharing dengan teman-teman seputar tanya jawab aja sih, santai aja kita yang nggak kayak training seperti biasanya. Jadi malam ini kita lebih ke talk show gitu ya, lebih ke sharing. Nanti ada downline aku yang namanya Nova ya teman-teman. Nanti kita akan sharing bareng sama Nova sebagai peraih tiket leadership summit ke Bali tahun depan. Oke. Kenalan dulu, nama aku Fani Laurencia, aku tinggal di Pontianak, teman-teman. Ya, aku ada di kaki keenamnya Mbak Wita Radiasari. Diamond aku C Santilim, yang kebetulan juga satu kota dengan diriku. Upline aku C Kaltina, ya. Nah, aku juga ada di kaki keenamnya C Santi. Jadi kaki keenam Mbak Wita, kaki keenamnya C Santi juga ya. Nah, aku sekarang IRT 2 anak, teman-teman. Terus aku dulunya adalah karyawan tetap di sebuah bank swasta di Pontianak ya, teman-teman. Jadi cerita singkat aja, teman-teman. Aku 6 tahun ngantor di bank ya. Terus join Oriflame sebenarnya awalnya karena nggak enak hati diajak sama temen. Jadi karena nggak enak hati, terus aku juga sebenarnya dari zaman kuliah juga sering pakai produk Oriflame seperti parfum ya, terutama parfum dari dulu itu paling sering beli yang Oriflame. Nah, jadi pas diajak join sama temen sebenarnya nggak begitu tertarik, tapi karena aku nggak enak sama dia, ya udah karena aku juga pakai produknya Oriflame, ya udah aku kasihin KTP dan akhirnya aku join jadi member Oriflame lagi, teman-teman ya. Nah, singkat cerita, setelah join yang kedua kali, jadi waktu dulu zaman kuliah aku pernah join, teman-teman, tapi aku nggak tahu di Oriflame ada success plan-nya, sehingga aku hanya jualan, terus aku dapat hadiah, and abis itu aku lulus kuliah, aku fokus kerja ya teman-teman, dan udah selesai sampai di sana, sampai akhirnya aku join lagi itu tahun 2016, waktu itu aku udah kerja di bank ya. Jadi waktu lulus SMK, teman-teman, aku udah kerja sambil kuliah. Jadi aku kerja 4 tahun di perusahaan finance bagian accounting ya, sambil kuliah. Terus waktu semester akhir udah dekat skripsi itu aku lamar ke bank dan akhirnya diterima. Nah, jadi aku join Oriflame itu tahun 2016, teman-teman. Waktu itu aku udah kerja di bank, dan saat join yang kedua ini, setelah dikasih tahu sama C Santi dan juga upline-ku kalau di Oriflame bisa dapat gaji bulanan, ya, dan akhirnya aku tertarik jadi pebisnisnya, teman-teman. Ya, jadi yang awalnya sebenarnya joinnya ibaratnya kayak setengah hati gitu ya, teman-teman. Setelah tahu harta karun di Oriflame, ternyata peluang bisnisnya ada jenjang karirnya, ada gaji bulanannya, ada jalan-jalan gratisnya. Akhirnya aku mutusin untuk serius bisnis Oriflame sambil kerja kantoran. Ya, nah 1 tahun aku ngerjain Oriflame sambil kerja kantor. Aku bisa menyamakan gaji di Oriflame itu setara dengan gaji kantor aku selama 6 tahun aku kerja di bank, teman-teman. Ya, jadi bersyukur banget sih memutuskan untuk ibaratnya apa ya, kayak join bisnis yang waktu itu aku join bayar 49.900 ya teman-teman, ya bisa dibilang modalnya itu receh sekali gitu ya, tapi ternyata apa yang bisa aku dapetin di Oriflame itu bukan ecek-ecek gitu ya, nggak receh. Walaupun joinnya recehan, bener ya. Nah, jadi karena aku punya impian, aku pengen punya waktu yang lebih banyak dengan anak di rumah, teman-teman. Waktu itu anakku baru 1 ya. Jadi aku punya impian terdekat aku waktu itu, teman-teman, adalah menyamakan gaji Oriflame setara dengan gaji kantor supaya aku bisa resign dan kerja dari rumah, tapi tetap pengen jadi wanita karir gitu ya. Karena emang cita-cita aku dari dulu itu pengen jadi wanita karir, pengen punya penghasilan yang besar
ya, punya penghasilan sendiri. Karena walaupun suami itu mencukupi ya teman-teman, tapi tetap aja kita sebagai wanita, kalau menurut aku secara pribadi itu butuh banget aktualisasi diri, walaupun ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, tapi tetap pengen aktualisasi diri, pengen tetap jadi punya penghasilan sendiri, dimana kalau kita mau beli-beli apa itu kita nggak apa ya, nggak perlu sampai diirit-irit gitu loh, sampai hitung uang bulanan dari suami ini untuk ini. Kalau misalnya kita punya penghasilan sendiri, kita mau beli, misalnya beli tas lah di online shop gitu ya, kita bisa langsung beli gitu loh kan. Kita mau kasih uang bulanan ke orang tua, kita bisa pakai gaji kita kan, nggak perlu kita minta-minta lagi sama suami ya. Jadi terus kita juga bisa nabung bareng sama suami, benar nggak? Kalau suami istri sama-sama punya penghasilan itu kan why not gitu loh kan? Kenapa enggak suami istri sama-sama punya penghasilan, nabungnya bisa lebih banyak, suami juga seneng, istrinya nggak cuma pandai ngurus rumah, ngurus anak, tapi juga ternyata pandai cari duit kan. Nah teman-teman, yang aku dapetin selama join Oriflame, kalau soal hadiah itu jangan ditanya lagi. Satu lemari, satu dapur, satu apa lagi ya, satu parfum juga banyak yang gratis dari Oriflame, mau tas mau peralatan dapur itu jangan ditanya lagi, banyak banget, nggak akan kehitung ya. Terus aku tahun 2018 itu ikut seminar di Jogja, tahun 2020 itu dapat seminar di Bali. Terus dapat satu tiket gratis ke Paris tahun 2018, dan saat itu aku baru 2 tahun join Oriflame, teman-teman. Ya, coba ada nggak teman-teman punya kenalan atau saudara yang kerja di perusahaan mana yang kerja 2 tahun itu bisa jalan-jalan gratis ke Eropa? Bentar ya, ini kayaknya aku belum munculin, jadi aku nggak baca. Ya, punya duit sendiri lebih enak, kan? Nah, kalau setahu aku sih ya, teman-teman, aku tuh belum ada deh nemu atau pernah kenal sama teman atau saudara yang kerja di satu perusahaan swasta ataupun perusahaan apa itu ya, yang 2 tahun kerja itu bisa dapat tiket jalan-jalan gratis ke Eropa. Kayaknya aku belum pernah dengar sih yang kayak gitu. Dan teman-teman di Oriflame mau cepet mau lama itu banyak yang sukses di Oriflame ya. Bahkan ada juga yang 1 tahun itu bisa jadi diamond, udah dapet mobil dari Oriflame ya. Nah, jadi waktu itu aku join 2 tahun, aku dapat tiket ke Paris, kemudian tahun 2019 aku juga dapat tiket gratis ke Swedia ya. Nah, singkat aja perkenalan dari aku lanjut, kita panggilkan bintang tamu kita malam ini yang akan sharing bareng sama aku di sini ya, teman-teman. Yaitu Kakak Nova Sapira. Yeay, hai Nova, selamat. Nova ini adalah new achiever beauty influencer 15% bulan Januari kemarin ya, teman-teman. Ini Februari kan, benar. Nah, Nova ini baru naik manajer 15% di Januari kemarin. Jadi masih fresh ya, teman-teman. Jadi pastiin teman-teman stay tune di sini, jangan kemana-mana, kita dengerin sharing Nova sampai selesai, paling kita nggak lama teman-teman ya. Nah, Nova juga berhasil mendapatkan 1 tiket leadership summit di Bali. Ya, hai Nova, hai, mana dirimu? Malam semuanya. Hai, Nova udah aku spotlight sih, kelihatan semua kan ya, Nova sama Fani udah aku spotlight dua-duanya. Kelihatan nggak teman-teman? Fani kelihatan kan? Kelihatan, udah. Oke, sip. Oke. Nova silakan perkenalkan diri dulu ya. Semangat pagi teman-teman, salam kenal. Nama aku Nova, aku tinggal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan baru aja bulan lalu new achiever 15% dan berhasil mendapatkan 1 tiket
Leader Summit Leadership ke Summit. Bali. Yeay, selamat. Congrats Nova. Oke, jadi malam ini kita mau talk show, sharing-sharing, kita korek-korek Nova ya, teman-teman. Apa sih yang Nova Van, lakuin? slide-nya dipindah, Van. Oh ya. Ini sih Mbak. Kayak yang ini ya. Di aku belum berubah. Teman-teman udah berubah belum? Di aku udah slide perkenalan Nova, Mbak. Teman-teman gimana yang lain? Udah. Belum berubah. Ini masih yang slide pertama, Van. Coba aku stop share, aku share ulang ya. Mungkin Iya deh. bentar ya, teman-teman. Aku juga baru yang pertama tuh dari tadi nggak berubah loh. Iya, ya, San. Aku juga nggak berubah. Oke, udah belum? Oke, udah. Nah, ini udah. Oke. Oke, kita lanjut ya, Nov. Jadi malam ini kita mau korek-korek Nova. Apa sih yang Nova lakuin di Oriflame sehingga Nova bisa naik sampai manajer 15%, terus mendapatkan tiket Leadership Summit. Dan ini tuh benar-benar kemarin kan baru pengumuman ya, teman-teman, kalau yang Leadership Summit di Bali itu mulai tahun ini 2 kali gitu ya. Dan bisa diikutin oleh mulai dari level 15% dan baru aja pengumumannya launching, Nova langsung closing. Emang benar-benar apa ya, memanfaatkan momentum, nggak kasih kendor gitu ya. Ya emang sih ini peluang luar biasa banget teman-teman. Kalau dibanding dulu zaman aku ya sama Cisanti, Mbak Wita dan leader-leader lainnya, untuk mendapatkan mengikuti seminar Oriflame itu minimal harus level senior manager 21%, benar ya. Nah, baru tahun ini Oriflame itu kasih kemudahan banget dan kalau sampai teman-teman nggak semangat jemputnya itu aku nggak tahu deh harus yang apa lagi, soalnya ini seru banget ya. Tiap acara Oriflame itu luar biasa banget, baik dari akomodasinya, acaranya, semuanya. Teman-teman itu bakal ngerasain yang bakal bikin ketagihan pengen lagi ikut acara Oriflame ya. Nah, pertama kita tanya dulu nih Nova, sebenarnya alasan join Oriflame awalnya itu apa nih, Nov? Alasan join. Ini sebenarnya join yang kedua kali, C. Oh, yang sama dong. Jadi juga join yang kedua kali nih. Yang pertama itu nggak tahu tentang success plan-nya. Terus udah habis WP1, 2, 3 stop gitu. Terus lanjut, tapi masih follow-followan sama Kak Ica. Sering lewat di sosmednya kan. Waktu itu Kak Ica ke Stockholm, terus juga Kak Ica ke Bali. Jadi baru lihat gitu, oh kok ada jalan-jalannya. Iya, ada jalan-jalannya. Terus kayak tiap bulan Kak Ica ngepost dapat gaji gitu kan. Akhirnya kayaknya Oriflame ada gajinya gitu-gitu, tapi masih belum join nih. Sampai akhirnya akhir tahun Nova habis kontrak kerja sambil nunggu kerja lagi, coba nyerahin KTP gitu ke Kak Ica. Langsung nyerahin KTP, bilangnya mau dapat gaji juga gitu. Oke, jadi Nova ini adalah di kedalaman kaki pertama aku ya teman-teman. Jadi ada Efrida juga di leg pertama aku. Jadi Nova itu ada di bawahnya Efrida. Nah, Efrida ini yang dulu pernah bareng aku dapat tiket gratis ke Stockholm juga. Nah, Nova berarti tergoda nih karena melihat Efrida posting-posting jalan-jalan di Stockholm kan. Efrida juga seorang IRT gitu kan, terus tiap bulan punya gaji jutaan, berjuta-juta. Terus akhirnya Nova tergelitik pengen join lagi, dan waktu nyerahin KTP berarti emang udah benar diniatin pengen jadi pebisnis ya, Nov ya. Awalnya C. Ya, awalnya berarti memang udah masalah dia udah tapi tahu masih nih. Yang Dia udah tahu nih di Oriflame belum benar-benar ada kok macet. Jadi udah tahu di Oriflame bisa dapat gaji, bisa dapat jalan-jalan gratis, dan dia Nova pengen ngejar itu semua, pengen jemput itu semua. Jadi beda kayak aku ya teman-teman yang awalnya join itu bukan
bukan langsung udah, bahkan bukan udah aku join kan nggak tahu ya, nggak tahu di Oriflame itu bisa dapat gaji, bisa dapat jalan-jalan gratis gitu. Jadi memang banyak alasan macam-macam sih teman-teman ya, banyak background yang berbeda-beda di mana kita joinnya. Ada yang awalnya hanya jadi pemakai, ada yang awalnya hanya jadi pengen jualan, ya. Ada juga yang awalnya join karena memang udah lihat bukti gaji, lihat postingan-postingan upline-nya, terus tertarik pengen dapat juga. Jadi macam-macam. Nah, tenang aja teman-teman, walau apapun alasan kita join awalnya, kalau emang kita pengen dapat harta karunnya di Oriflame, itu di sini semua diajarin ya, diajarin sama upline-nya, disupport, dan semuanya tuh bisa sukses kalau emang mau praktek, mau belajar, dan konsisten ya. Oke, nah Nova, kita tanya Nova, kesibukan sehari-harinya apa sih, Nov? Kalau Nova sekarang memang full time Oriflame-nya, C. Semenjak gabung itu kan memang sudah full time Oriflame. Berarti Nova itu sehari-hari di rumah ya, dia nggak kerja ya, Nov ya? Ya, C. Oke, berarti Nova nggak kerja, Nova full time ngerjain Oriflame di rumah sambil bantu-bantu kerjaan rumah ya. Oke, terus Nova apa sih reward yang udah Nova dapetin dari Oriflame? Terus pernah nggak ngitung total transferan gaji yang udah ditransfer Oriflame ya, dari level Nova 3%, 6%, 9%, 12%. Totalnya tuh udah berapa sih? Pernah hitung nggak, Nov? Kalau total gaji Nova nggak pernah ngitung, tapi bisa dirata-ratakan ya, kayak jualan sekalian bonus itu 1 jutaan juga setiap bulannya. Terus kalau untuk reward yang terbaru ya lolos tiket seminar leadership summit di Bali. Terus Nova juga pernah dapat growth bonus. Jadi ditransfer 2 kali 1 bulan, 1,5 sama bonus 12% waktu itu sekitar 900-an. Bonus grow ya, waktu itu ada program grow bonus. Nova juga dapat kan? Terus kalau setiap bulannya sih memang hadiah royalti supervisi emang kejar. Jadi peralatan dapur tuh udah banyak dapat dari Oriflame. Kalau tas sudah nggak pernah beli lagi. Udah lah ya, kalau namanya member Oriflame itu nggak usah lah beli-beli sendiri, ala-ala dapur, tas, dompet, kacamata hitam, parfum, keren-keren, semuanya dikasih kan, bisa dapat dari Oriflame. Kalau soal hadiah sih nggak kehitung lagi ya, Nov ya. Iya, C. Tiap bulan ada aja kan. Oke, berarti kalau dihitung-hitung Nova jualan sama gaji manajer 1 jutaan, sama jualannya juga 1 jutaan, berarti yang didapat itu lumayan banget ya, Nov ya, untuk kerja dari rumah ya teman-teman, nggak perlu apa sih, nggak ada kebebasan waktu gitu ya, fleksibel, kita yang ngatur sendiri kerjanya jam berapa, nggak ada bos yang marah-marahin gitu ya. Justru upline di Oriflame itu malah bantuin kan, bukannya marah-marah kayak bos, kamu telat ya hari ini ya, potong gajinya. Nggak ada ya di Oriflame ya teman-teman. Jadi di Oriflame itu kita yang ngatur sendiri, tapi sefleksibelnya bisnis Oriflame ya teman-teman, tetap aja harus ada waktu yang kita sediain khusus untuk ngerjain bisnis ini kalau emang mau hasilnya kelihatan ya teman-teman. Mau dapat hasil yang besar memang kita harus menyediakan waktu ya, bukan asal dikerjain saat kita hanya ada waktu sisa gitu loh, waktu yang memang bukan kita sediain khusus untuk ngerjain bisnis ini. Ya, jadi sama kayak dulu aku masih kerja kantor sambil Oriflame ya teman-teman. Aku tuh usahain kerjain Oriflame setiap waktu selama aku bisa megang HP. Ya, jadi aku ngerjain kerjaan kantor aku dulu. Setelah kelar aku megang HP. Ya, istirahat siang aku sambil makan, aku bisa sambil posting status, aku bisa sambil balesin chatnya prospek, bisa sambil follow up
downline aku, ya teman-teman. Terus malam pulang kantor itu aku harus ngurusin anak aku yang waktu itu masih bayi. Aku bisa sambil gendong dia, sambil dengerin training, ya. Jadi aku waktu itu pakai earphone teman-teman supaya nggak tarik-tarikan. Kalau headset kan ada kabelnya. Aku beli earphone teman-teman. Jadi bisa jarak berapa meter HP-nya aku taruh. Setidaknya kalau misalnya aku lagi sibuk gendong bayi, walaupun aku nggak bisa lihat slide training di HP, tapi aku setidaknya ikutan teman-teman. Aku dengar. Nah itu yang memang aku lakuin teman-teman. Memang diniatin karena aku memang udah mutusin mau serius di Oriflame, pengen naik level di Oriflame, pengen dapat gaji berjuta-juta di Oriflame, dan it's worth teman-teman. Kan aku bisa dapat tiket gratis ke Paris, ke Stockholm, dan itu memang hasil dari aku mau berproses, dan juga sama halnya dengan Nova, ya. Nah, Nov, apa sih kendala dan tantangan saat ngerjain Oriflame? Boleh di-sharing suka dukanya. Kalau kendala ya kadang karena suka lupa sama tujuan awal tuh kadang meleng gitu loh, C. Jadi ya melambat lagi. Cece tahu sendiri turun naiknya tuh gimana kan. Roller coaster ya. Jadi kendalanya sih situ, masih suka lupa sama tujuan awalnya. Kadang lupa. Jadi Oke, berarti mungkin maksud Nova gini, kadang-kadang masih suka masih kepikiran down gitu ya. iya bener sih. Oke, nah tapi ternyata Nova bisa survive ya, bisa survive dan udah ngebuktiin bisa sampai level manajer 15%, dan tentu aja itu bukan karena itu juga karena Nova berarti masih ingat dengan impiannya di Oriflame, masih pegang impiannya di Oriflame, masih pengen sukses di Oriflame, jadi masih setia ngerjain Oriflame, nggak melenceng kanan kiri lihat bisnis lain, nggak ngerjain hal-hal lain, tapi dia tetap ngerjain Oriflame, dan itu yang bikin dia bikin Nova tetap bisa naik level di Oriflame, benar ya. Nah jadi emang apa ya, namanya manusia ya teman-teman, kadang kita down itu adalah manusiawi, namanya juga manusia gitu kan, masa nggak pernah down, nggak pernah hilang semangat. Itu bohong sih kalau aku bilang aku nggak pernah down, aku nggak pernah hilang semangat, itu bohong teman-teman ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita sempat kepikiran down, kita kehilangan semangat, apa yang harus dilakuin? Kalau Nova apa nih? Apa yang dilakuin saat Nova kepikiran down atau kehilangan semangat ngerjain bisnis ini? Apa yang Nova lakuin? Ingat lagi ketujuannya awalnya gitu. Oke, jadi berarti ingat lagi impiannya dia. Terus ingat lagi, oh pernah kok mencapainya kayak gini, jadi bisa balik ke situ lagi gitu, C. Oke. Kalau lagi down ya udah nikmatin dulu terus balik lagi. Oke, nah teman-teman, saat kita kepikiran, kita punya perasaan yang down gitu ya, sebenarnya yang harus kita lakuin adalah kita bisa baca lagi buku impian kita. Ya, kalau teman-teman pernah diajarin upline-nya untuk nulis impian di buku ya teman-teman. Saat teman-teman down, coba buka lagi bukunya, baca lagi impian yang pernah teman-teman tulis sendiri, yang teman-teman tulis sambil teman-teman doain supaya terwujud lewat Oriflame ini, dibaca lagi. Ya, teman-teman. Saat teman-teman ngebaca itu, teman-teman akan teringat lagi sama impiannya, akan merasa lebih semangat lagi. Karena gini ya, teman-teman, yang bisa bikin kita naik level ya teman-teman, yang bisa bikin kita sukses sebenarnya bukan orang lain, bukan upline, bukan downline, melainkan peran paling besar adalah diri kita sendiri teman-teman. Harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, karena sekuat apapun upline mau menarik kita ke atas teman-teman, tapi kalau kitanya nggak ada perasaan pengen naik gitu ya, itu juga percuma ya teman-teman. Nah, kalau misalnya saat down, kalian baca lagi impiannya, keinget lagi impiannya, itu teman-teman bisa lebih semangat lagi. Terus teman-teman bisa cobain ini, misalnya lagi down, teman-teman bisa taruh dulu HP-nya 1-2 jam, nggak usah
lihat-lihat dulu, teman-teman bisa lakuin hal yang bikin teman-teman senang, misalnya lakuin hobinya. Hobi apa? Misalnya jalan-jalan ke mall, makan es krim, makan coklat, nonton bentar, is okay gitu loh teman-teman ya. Tapi jangan down yang berlama-lama, karena semakin lama kita menghabiskan waktu, kita down lama-lama, itu yang bikin kita rugi sendiri teman-teman ya. Kita udah buang-buang waktu, kita udah makin memperlambat langkah kita untuk bisa sukses di Oriflame. Jadi itu sih teman-teman kalau aku ya, dan juga Nova, ingat lagi impian, terus teman-teman boleh cari hiburan sebentar gitu ya. Misalnya nonton lah, makan es krim lah, shopping lah, terserah. Apa yang bikin teman-teman seneng, lakuin dulu ya. Lakuin bentar, terus habis itu udah balik lagi, kerjain lagi bisnisnya. Karena teman-teman, butut-bututnya di Oriflame ya, yang ujung-ujung yang selalu kita hadapin sebenarnya cuma penolakan aja, benar nggak? Benar ya, dijual kita nawarin produk, orang nolak, nggak beli, terus kita nawarin prospek, ajak join, orang nolak. Sebenarnya hanya itu kok gitu loh, kan? Hanya penolakan aja. Dibanding teman-teman coba lihat di luar sana ya, banyak banget pekerjaan-pekerjaan dan profesi lain di luar sana yang lebih sulit ya, lebih makan hati istilahnya ya teman-teman. Lebih makan hati itu pun masih dikerjain loh sama mereka. Ya, apalagi kita yang kerjanya bisa di rumah, ya. Kerjanya bisa di rumah, jamnya bisa diatur, dan istilahnya resiko kerugiannya itu hampir nggak ada, teman-teman. Hanya ditolak aja, Bah. Hanya ditolak aja, Bah, keluar bahasa Cina. Oke, nah selanjutnya kita mau tanya Nova. Nov, tips kamu kerjain Oriflame itu apa sih? Tipsnya Nova ngerjain Oriflame sehari-hari, apakah ada strategi apa? Boleh Nova share-kan ke kita? Tipsnya yang pertama, menentukan tujuan dulu. Kalau kita udah ada tujuannya, kita bakal nentuin jalannya buat mencapai tujuan kita. Itu yang pertama. Terus kita juga harus menyiapkan diri kita. Menyiapkan waktu. Kalau ngerjain Oriflame memang harus disediain waktunya. Mungkin Nova emang full time di rumah, tapi itu juga ada tantangannya, Karena kan orang mikir, jangan kan sampai bablas, benar ya? Benar. Kadang kan mikir, alah kan di rumah aja. Jadi kita juga harus bisa tuh nahan diri, investasikan waktu kita. Jangan kita juga harus bisa mana yang boleh kita bantu sama enggak gitu. Jadi kita juga harus bisa nolak seandainya ada ajakan-ajakan buat keluar gitu, harus bisa ditahan juga. Terus juga investasikan uang. Ya kan mana ada bisnis yang enggak ada uangnya, enggak pakai uang gitu kan. Nah, investasi uang di Oriflame itu bukan yang harus yang besar-besar gitu, tapi lebih investasikan misalnya dapat keuntungan untuk ke katalog, ke iklan, untuk menarik lebih lagi gitu. Terus tupo rekrut bina yang memang udah wajib kan ya, Iya. Tupo rekrut bina. Nah, usahakan tuponya selalu di awal bulan supaya fokus kita tuh udah tinggal rekrut sama bina gitu. Terus ikutan training, karena kan kita emang butuh ilmu untuk menjalankan suatu bisnis. Kita tuh bersyukur banget di Oriflame trainingnya gratis. Bisa dari rumah juga kan, nggak perlu kemana-mana gitu. Terus juga branding, biar orang tuh tahu seperti apa bisnis kita tuh bisnis yang ngapain aja, seseru apa gitu, supaya orang itu gimana ya, mandang kita tuh, oh, Nova tuh Oriflame gitu. Kalau mau beli Oriflame sama Nova, kalau mau nanya-nanya Oriflame sama Nova gitu. Terus yang penting konsisten. Punya to-do list yang jelas supaya Oriflame ini bisnis yang selayaknya dibangun, bukan hanya bisnis yang sampingan gitu, Selanjutnya, duplikasi. Jadi sering kan dari upline tuh kita dibilang duplikasi gitu. Karena untuk ngembangin jaringan kita,
memang kita harus mau menduplikasi apa yang upline kita kerjakan, dan juga mengajarkan downline kita untuk menduplikasi apa yang kita kerjakan. Kita pandai jualan, ajakin downline-nya juga jualan. Kita bisa rekrut, ajakin downline-nya juga rekrut gitu. Terus untuk duplikasinya sendiri bisa terwujud kalau kitanya konsisten. Konsisten sama tupo rekrut binanya, sama ikut trainingnya, brandingnya. Yang terakhir, jurus langit kalau kata C. Santi. Jurus langit, tinggal kerjain aja semuanya. Oriflame memang yang dikerjain itu-itu aja. Tapi kalau kita selalu ketemu sama orang baru tiap hari, nggak bosan sih, Ceh. Malah lebih bersyukur gitu. Karena di Oriflame nggak cuma ngebantu diri sendiri, tetapi juga kita tuh bisa ngebantu orang lain. Gitu. Jadi itu sih tips dari Nova. Oke, jadi di Oriflame itu yang benar sih ya, kita nggak hanya ngebantu diri kita sendiri, tapi kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat gimana? Karena kita menawarkan peluang bisnis untuk mereka, kan? Kita mengajarkan mereka untuk bisa punya penghasilan. Jadi itu kayak ibaratnya ibadah juga, benar ya Nov ya? Jadi bisa bermanfaat, kita bisa jadi manfaat untuk orang lain gitu loh. Jadi hidup kita juga banyak faedahnya, benar ya? Jadi nggak hanya nguntungin diri sendiri ya teman-teman di Oriflame, tapi juga kita pengen ngebantu sebanyak-banyaknya downline kita untuk sukses juga di Oriflame. Karena dengan kesuksesan mereka lah, seorang upline juga bisa dinilai kesuksesannya, benar ya? Nah, jadi intinya teman-teman berarti yang pertama aku nangkap dari Nova itu harus punya impian, ya. Itu yang pertama. Apa yang mau teman-teman dapetin di Oriflame? Berarti itu yang pertama, punya impian. Kalau teman-teman di sini ada yang belum pernah menuliskan impiannya, belum pernah benar-benar pikirin impiannya apa sih sebenarnya di hidup aku ini yang pengen banget aku wujudkan. Coba abis ini teman-teman bisa renungkan, pikirkan ya teman-teman, sambil ditulis di buku khusus Oriflame-nya teman-teman. Itu ditulis apa aja impian teman-teman yang pengen banget teman-teman wujudkan dalam hidup teman-teman ini. Yang dimana kalau nggak terwujud itu kalian bakal nyesel banget. Itu ya teman-teman, kalau namanya impian harus seperti itu. Karena apa? Karena gini, kalau misalnya itu nggak cukup besar, ya nggak benar-benar yang kita pengenin, one day tengah jalan entah apa yang misalnya ada masalah, ada kendala apa yang menghampiri kita ya teman-teman, kita bisa aja goyah gitu loh. Kalau misalnya emang impiannya nggak kuat, ya nggak benar-benar dipengenin dari dalam hati gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, nggak tercapai juga nggak apa-apa lah. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Karena namanya bisnis ya teman-teman, nggak hanya Oriflame, bisnis apapun di luar sana pasti ada up and down-nya ya. Jangankan Oriflame teman-teman, yang buka warung aja kadang sepi, kadang rame ya. Yang jualan es lilin aja ya, belum tentu tiap hari esnya habis kan. Tapi di Oriflame teman-teman, kita nggak perlu loh keluarin modal untuk numpuk barang sebanyak-banyaknya di rumah terus baru kita jualin, enggak kan. Oriflame nggak ngajarin kita seperti itu. Makanya Oriflame itu bisnis yang udah modalnya udah murah gitu ya. Jalaninnya juga mudah, kerjainnya juga bisa di mana aja. Teman-teman tinggal nawarin, tinggal modal, mau gerak aja jarinya sama HP punya kuota. Rajin posting, rajin promosi, rajin nawarin. Teman-teman dapat orderan baru diorder ke Oriflame. Orang bayar ke teman-teman, teman-teman bayar ke Oriflame, barangnya datang, teman-teman dapat keuntungan, teman-teman anterin. Apalagi sekarang udah luar biasa banget sih support sistemnya Oriflame, teman-teman bisa kirim langsung ke alamat customer kan. Terus apa yang terbaru itu VIP customer. Itu dimanfaatin teman-teman. Makin ke sini itu Oriflame udah
luar biasa deh. Tiap tahun itu terus berkembang ya, selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang Nova bilang tadi Tupo Rekrut Bina itu udah harga mati ya teman-teman di Oriflame. Kalau memang mau naik level, mau sukses di Oriflame, emang harus 3 ini yang kita kerjain tiap hari. Tupo, Rekrut, Bina, dan nggak bisa ditawar ya. Hilangin satu boleh nggak? Emang mau bonusnya dihilangin satu, nolnya di belakang. Ya, jadi harus Tupo, Rekrut, Bina itu udah harga mati ya. Terus ikut training, ini juga penting seperti yang tadi aku sharingkan ke teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman, kalau memang nggak benar-benar berhalangan, kalau ada training coba ikut ya. Apalagi sekarang training kita juga seminggu sekali aja kan ya, paling banyak juga 2 kali. Terus yang tiap hari itu kan training khusus untuk member baru ya, yang di grup WA Basic The Wita kan. Nah, jadi kalau memang ada jadwal training, please ya teman-teman, kalau mau upgrade diri, mau sukses di Oriflame, mau lebih banyak tahu tentang Oriflame, mau jadi upline yang lebih bertanggung jawab untuk downline-downline-nya, ikutin training. Kalau ada training dari upline-nya, coba diikutin, karena semua juga berawal dari kita. Dengan kita ikut training, kita ngajakin downline kita kasih contoh ke downline kita, maka disitulah akan terjadi duplikasi seperti yang Nova bilang tadi ya. Harus duplikasi kan, memang harus dari mulai kita dulu, baru downline kita ngikut, karena downline kita itu melihat kita ya teman-teman, apa sih yang upline aku lakuin, dia ngapain sih gitu. Nah, itu tugas kita untuk sharing ke mereka. Ini loh yang harus dilakukan. Kayak teman-teman, hari ini kita posting ini ya, teman-teman, nanti malam ada training ya, kita ikut yuk ramai-ramai. Jadi begitu teman-teman ya. Terus branding itu sih, apalagi di zaman online sekarang ya teman-teman, itu nggak bisa ditawar lagi deh. Kalau memang mau dikenal sama orang baru juga ya teman-teman, kalau mau orang join dengan kita, kalau mau orang beli produk sama kita, kuncinya memang harus branding ya. Karena ya memang sekarang semua orang lihatnya HP teman-teman ya. Kalau kita nggak branding, orang nggak kenal sama kita, orang nggak tahu kita pebisnis Oriflame. Kalau misalnya teman-teman branding, dia pengen cari produk Oriflame, dia ingatnya ke teman-teman, ingatnya ke Fanny gitu ya. Kalau misalnya yang kenal dengan aku, dia lihat postingan aku saat dia butuh produk Oriflame, gitu kan? Dia akan ingatnya Fanny, karena Fanny rajin posting nih, muncul terus, ya. Ya namanya branding teman-teman itu ada ilmunya tersendiri lagi, teman-teman bisa ikutin. Namanya branding nggak tiap hari kita cuma posting tentang Oriflame, tapi kita juga selingi postingan kita dengan postingan di luar bisnis Oriflame. Supaya apa? Supaya follower kita dan teman-teman yang berteman sama kita di medsos itu nggak bosen lihat postingan kita, karena postingan kita bervariasi. Kadang kita kasih info tentang produk Oriflame, kadang kita sharing tentang anak kita, kalau yang punya anak gitu ya. Kalau yang masih mahasiswa, kalian bisa sharing tentang kesibukan kalian saat kuliah, ngerjain tugas gitu ya teman-temannya. Banyak sebenarnya yang bisa dijadiin branding kalau teman-teman memang niatin ya, diniatin belajar branding, diniatin. Awalnya mungkin akan terasa kayak sulit gitu ya, bukan sulit sebenarnya karena kita belum terbiasa melakukan. Tapi kalau udah terbiasa melakukan, tiap hari udah lakuin, sehari aja teman-teman nggak lakuin, teman-teman akan merasa ada yang aneh, something wrong ya. Kayak aku juga udah terbiasa gitu loh, tiap hari harus buka grup Telegram, grup WA, itu udah nggak bisa ditawar-tawar. Udah kayak apa ya? Udah kayak makanan sehari-hari. Misalnya kayak sehari kita harus makan 3 kali sehari, itu kan udah kayak apa, otak kita ngirim sinyal ke tangan kita untuk gerak, untuk makan gitu kan. Sama halnya ngerjain bisnis ini teman-teman, karena udah sering kita lakuin secara konsisten setiap hari, kita akan makin terbiasa. Begitu juga dengan merekrut, berjualan, makin sering kita lakuin, makin sering kita ditolak, kita akan makin tahu celahnya di mana. Karena
dengan begitu, memang harus praktek teman-teman. Dengan praktek kita akan banyak belajar. Oh, ternyata kemarin aku jawabnya begini, kayaknya kurang tepat deh. Aku perbaiki lagi, coba cara yang ini. Jadi begitu teman-teman, ya. Nah, konsisten ini yang paling sulit dilakuin. Tapi kalau misalnya teman-teman udah berhasil melakukan hal ini, teman-teman pasti akan melihat hasilnya. Kalau misal belum sekarang, nanti yakin pasti akan ada hasilnya kalau misalnya teman-teman memang konsisten melakukannya, ya. Terus jurus langit seperti yang Nova bilang tadi itu juga sangat penting dan tidak salah satu hal yang tidak boleh luput dari salah satu to-do list yang harus kita lakuin sehari-hari teman-teman, ya. Berdoa ya sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena tetap aja yang kasih kita rezeki itu tetap yang di atas, ya, bukan kita yang nentuin, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, tapi aku udah kerjain semuanya kok tapi aku kok belum naik level ya, aku kayaknya udah tupo, udah rekrut, udah bina, udah semuanya aku lakuin, tapi kok kayaknya belum ada hasilnya Nah teman-teman kalau misalnya seperti itu, coba teman-teman flashback lagi, apakah teman-teman udah benar-benar lakuin semuanya atau hanya merasa memang udah lakuin semua. Karena konsep udah melakukan semua itu sangat luas teman-teman, ya. Jangan merasa kayak diri sendiri tuh udah paling menderita, udah paling banyak kerja, padahal sebenarnya di luar sana kalau kalian lihat teman-teman, leader-leader lain itu banyak yang kerjanya lebih banyak dari kita sebenarnya, ya. Kalau mau ngebandingin, terus juga perbanyak doanya juga. Mungkin saat ini belum dikasih karena Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk kita ke depannya. Kita nggak tahu kapan waktunya yang tepat untuk kita. Tapi kalau misalnya kita tetap konsisten, kita minta terus sama Tuhan gitu ya teman-teman, pasti akan ada jalannya kok, aku yakin ya. Nah, terus aku mau nanya nih, impian Nova apa sih yang belum tercapai gitu ya? Yang belum tercapai, yang pengen Nova wujudin lewat Oriflame itu apa impiannya? Pertama, Nova mau gajinya 4 jutaan dulu, 4 juta, 5 juta dulu. Amin. Jangka pendek ya itu ya Nov ya, berarti ya. Tahun ini harus ya, bulan apa nanti? Langsung ditodong apalanya. Berapa bulan ya sih? Pokoknya naik tiap bulan bulannya. Bulan apa udah harus close gajinya 4 juta. Ya enggak? Ya enggak Pak Wid? 2 bulan ke depan berarti kan ya, Ceh? Bulan apa? Bulan apa? Maret, April. Bulan Maret berarti bulan depan ya? Bulan ini kan 18. Berarti 18. Bulan Maret kan bulan Februari 18. Maret 21 gitu ya, Nov ya? Iya, iya Mbak. Amin. Amin. Oh ya, Nova, bulan Januarinya levelnya berapa? 15, Mbak. 15 ya. Kan 15-nya baru sekarang. Oh, ya, 15-nya bulan Januari, Mbak, 15-nya. Oh, 15-nya Januari. Oh iya, emang sekarang baru Februari ya. Oke. Di Desembernya berapa Desembernya? 9. Wah, mantap. Nova cerita dong, dari 9 terus loncat ke 15, itu apa-apa aja sih yang Nova kerjain gitu, apalagi kan ini pas tahun baru gitu ya, terus juga pandemi juga belum kelar. Apa sih nih yang Nova kerjain sampai bisa mencapai si 15% ini dengan loncat level? Keren banget loh, ini bisa loncat level. Pasti teman-teman yang lain juga penasaran. Ceritain deh, Nov. Sebenarnya kan Nova udah pernah di 12 juga, cuman sempat down gitu Mbak. Jadi terakhir di Desember itu 9%. Bonusnya sekitar 250 ribuan waktu itu. Gitu. Jadi bulan lalu itu pemanggang ya kan, Ceh? Nah, yang pemanggang itu banyak banget yang mau ngejar pemanggang. Jadi
yang di bawah-bawahnya itu dicolek pada kejar pemanggang semua, Mbak. Jadi bisa si downline Nova juga ngejar balik level ke 12, jadi Novanya naik ke 15 gitu. Jadi emang kerja Nova tuh kerjanya pakai list, teman-teman. Ya, dia tuh sering ngitung tuh. Dia biasa fotoin ke aku juga. Dia ngitung nih, terus ditulis juga nama downline-downline-nya yang memang udah dia targetin siapa-siapa aja sih yang harus lolos, yang kira-kira tuh kemungkinan besar lolos pemanggang, yang lolos bisnis kelas, yang jemput WP. Jadi tiap bulan dia itu udah bikin list, dari awal bulan udah bikin list, terus pertengahan bulan dia itu review lagi, terus dia beda AR, lihat lagi AR-nya ya Novia, terus ditulis lagi perkembangan poinnya bagaimana, terus siapa-siapa aja yang mau dicolek lagi. Jadi emang kerja teman-teman, emang pakai tulis gitu loh di buku. Oke, si A berapa poinnya, si B berapa poinnya, targetnya, terus siapa aja yang belum klaim hadiah WP, siapa yang belum klaim hadiah BC bulan lalu, yang bulan ini belum klaim, itu semuanya dicolek, nggak ada yang kelewat, karena emang dia Nova itu emang udah aku ajarin tiap bulan itu kerja pakai list ya. Jadi bikin list nama, siapa aja peraih new member bulan ini, bulan lalu, siapa yang peraih WP, siapa yang lolos bisnis kelas ya, teman-teman. Jadi memang pakai tulis gitu loh, teman-teman. Jadi bukan pakai kira-kira gitu loh, nggak kira-kira mau colek siapa lagi ya hari ini, kira-kira siapa si ini lolos nggak ya. Jadi enggak, dia udah nulis pakai ada buku kerjanya, teman-teman ya, ada to-do list-nya, ada buku kerjanya yang memang udah ditulis tuh nama-nama downline-nya, siapa-siapa aja yang mau diajak naik level. Si A misalnya bulan ini Nova udah targetin dia C naik 9, terus si B itu 12 C, nanti supaya Nova bisa 15. Jadi itu sih teman-teman. Ya Nov ya. Ya, C. Coba Nova ceritain gimana nyoleknya, mungkin kata-katanya, atau sehari nyolek berapa orang, boleh ceritain Nov? Kalau sehari nyolek berapa orang, ya berdasarkan listnya Mbak. Kalau hari ini misalnya colekin yang deket sama WP, nah yang itu dulu. Terus besoknya yang lain lagi. Satu hari Pak, kalau ngechat downline itu nggak ngitung berapa sih Mbak. Jadi memang selalu komunikasi juga sama semuanya. Gitu. Terus apa tadi pertanyaannya, Ceh? Kata-katanya gimana? Kata-katanya mungkin kalau follow up-nya Nova nulisnya apa? Terus misalkan Nova follow up-nya di WhatsApp, apa di Instagram, apa di Telegram, atau di mana gitu? Kalau Nova untuk follow up lebih di WhatsApp, Mbak. Jadi dicatat namanya, sesuai namanya itu reward terdekatnya. Jadi setelah mereka berpoin, nanti Nova follow up lagi. Kalau dia berapa poin lagi, itu dia dapat apa. Terus nanti selanjutnya kalau udah order diingetin lagi. Kalau nanti step by step gitu sih Mbak. Misalnya ajakin ke WP1 dulu, baru ke BC, baru ke kalau ajakin ke 3%, nanti baru ke pemanggang sih kalau bulan lalu gitu. Nova coba contohin gimana cara Nova nyoleknya, misalnya ngechatnya hai Kak, lagi ngapain atau gimana gitu Nov. Cara ngechatnya ya biasa sih, chat dulu kayak sore Kak, lagi ngapain nih, sibuk nggak? Aku mau ngajak bahas nih, soalnya poin kakak, misalnya nih ada nih downline aku di sini Kak Tuti yang banyak jualan. Nah biasanya kayak Kak Tuti, si Ratu jualan juga, luber jualan ada nih. Nah aku biasanya kayak Kak, poin personal kakak tuh sekarang udah segini. Kalau Kak Tuti nambah lagi orderannya segini, nanti Kak Tuti dapat hadiahnya ini gitu. Terus bisa naik level segini gitu bisa naik level, dapat bonusnya nambah lagi gitu. Jadi ditanya dulu downline-nya lagi sibuk nggak langsung kayak Mbak udah ini nih poinnya segini tambah segini ya, kejar ya, nggak gitu. Jadi biar nyaman juga ngomong sama downline-nya gitu.
nggak langsung ngebahas itu aja, jadi ngobrolin tentang lain-lain juga sih. Kalau misalnya kadang downline-nya posting apa, komen juga gitu. Nanti ujung-ujung kebis lagi, diingetin lagi, ini promo ini udah lihat belum? Bazar udah lihat belum, Kak? Gitu-gitu sih, Mbak. Oke, kalau rekrutnya gimana, Nov? Kalau Nova sebulan kira-kira biasanya ngerekrutnya berapa? Terus untuk ngajakin donen-donen untuk ngerekrut juga gimana? Nova kalau rekrut itu targetnya ya Mbak, targetnya satu hari itu 1 KTP. Nova masih chat di Facebook juga, karena Facebooknya juga masih 3.000-an temennya, terus juga Nova iklan. Kalau ke downline itu biasanya Nova yang mau naik level, itu memang Nova kayak kasih juga screen chat Nova ke prospekan, itu Nova kasih ke downline buat mereka contoh gitu Mbak. Apa namanya? Jadi ngerekrutnya secara organik ya, melalui sosial media gitu ya, Nov? Iya, lebih ke online sih Mbak, kalau offline jarang. Iya, online ya. Donen-donen juga banyak ngerekrut atau gimana? Downline kalau yang ngerekrut itu baru beberapa yang mau naik level. Banyak juga yang penjual sih Mbak di jaringan Nova. Kalau banyak yang jual, berarti dengan program yang sekarang VIP customer gimana? Lebih menarik nggak nih, Nov? Kalau yang jual sih kayaknya dia lebih milih jual sendiri gitu Mbak. Nggak terlalu ke VIP customer. Oh, Tapi masih kalau pakai Nova cara lama pribadi, ya? kalau Nova pribadi suka banget lah, merasa akan terbantu banget sama VIP customer. Oke. Teman-teman mau ada pertanyaan lagi nggak nih? Mumpung ada Nova, ada Fani yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang penasaran. Ini sekarang siapa nih yang pengen ke 15% juga, pengen dapetin tiketnya? Ayo coba, ayo tanya. Nah tuh, ada pertanyaan tuh. Kalau ada yang mau nanya, aku mau lanjutin bentar. Tadi impian Nova kan tadi baru satu ya nyebutinnya yang gaji 4 juta. Kan? Ada lagi Nov impiannya? Ada C yang jangka panjangnya. Tuh. Bismillah, doain pengen umroh bareng ibu sama adek. Amin. Amin ya, kita aminkan. Terus Amin ya robbal alamin, lancar. Ada lagi Nov impiannya? Rumah, mobil, Mobil C. HP, laptop. Kalau mobil kan Bismillah diamond ya C. Ya, di diamond mobil ya. Kalau mau Ya. dapat reward mobil berarti diamond. Ada nggak nih mobil masuk list impiannya, impian jangka panjang, impian jadi diamond? Ada Kalau nggak? Nova, mobil Ya. memang impiannya maunya di diamond aja. Di diamond dulu gitu ya. Oke. Diamond mobil pokoknya. Diamond ya. Bismillah. Terus apa nih? Nova ada pesan apa nih untuk teman-teman? Teman-teman ada yang mau nanya langsung ya, ketik di kolom chat aja. Sambil Nova kasih pesan dan kesan untuk teman-teman. Ada nggak Nov yang mau disampaikan buat teman-teman malam ini yang udah hadir? Sepatah dua kata. Kalau pesannya, kita tuh udah ada di bisnis yang tepat, Oriflame tuh baik banget. Jadi ya dikerjain aja, karena bahkan tanpa modal pun kita bisa jalan. Modal uang ya Ce, kita bisa mulai bisnis Oriflame. Jadi dikerjain aja. Terus juga Oriflame tuh harta karunnya banyak. jangan dianggurin. Oke, ini ada Mbak Cindy nanya, Nova iklannya di mana, Nov? Iklannya di Instagram.
Ya, Nova itu iklannya di IG Story dan kemarin videonya Cece yang bikinin kan? Iya, Cece yang bikinin videonya. Alhamdulillah lumayan banyak yang ngeklik. Banyak banget sih kayaknya bulan ini. Oke, Nova, kalau misalnya follow up iklan prospekan dari kalau follow up prospekan dari iklan itu gimana, Nov? Untuk yang baru ngeklik itu ya, Ceh, Heeh. itu pakai template chat. Kan kemarin pernah diajarin sama C Santi disiapin. Jadi kayak tinggal ganti sih tiap bulan. Jadi Ya. kalau misalnya emang lagi di luar, lagi sibuk, tinggal copy paste. Ya, jadi itu lebih cepat gitu ya, Nov ya. Jadi tiap ada Karena kan yang klik iklan kamu, berarti langsung ini ya, langsung balas. iya langsung bales pakai template chat yang udah disiapin. Karena kan pas template chatnya juga dibaca tuh ulang-ulang, bahasanya udah bahasanya Nova banget gitu. Jadi mau keadaan lagi terdesak gimana bisa pas respon gitu, bisa cepet. Sama aku juga begitu. Pakai template. Iya, cepet. Di IG Story ya, Mbak Cindy. Nova iklannya di IG Story, lewat IG Story. Tapi Nova juga banyak kok dapat prospekan dari Facebook ya, Nov ya, yang nggak iklan ya. Iya dari kamu ya. Iya. Kalau yang dari Facebook itu Nova emang yang kayak tiap malam itu Nova add banyak. Terus besok kalau udah dikonfirm, itu Nova nyapa. Terus. Ya Nova nyapa aja kayak salam kenal dulu. Terus kadang ada tuh yang Nova kayak nanya, pernah tahu Oriflame nggak Kak gitu. Terus misalnya nggak tahu, oh produknya gini-gini, mau coba lihat nggak aku kirimin gitu. Nova bilang gitu kan, kalau dia bilang boleh lihat gitu, boleh lihat, itu Nova minta WA-nya, terus udah di WA Nova kirimin kan katalog online-nya, Nova tanya bisa buka nggak, karena kan kadang ada tuh yang nggak bisa buka PDF gitu. Nova tanya, kalau dia bilang bisa, terus Nova bilang, Kak ini produknya banyak dan kakak juga bisa dapat harga lebih murah. Biasanya Nova gitu dulu, misalnya kayak bisa dapat lebih murah loh Kak, diskonnya 23% kalau kakak gabungnya jadi member. Itu sebelum VIP customer ya. Jadi nah kalau misalnya dia bilang kayak dia ada feedbacknya gitu tuh baru Nova bilang bisa juga nih dijadiin peluang bisnis, bisa jadi buat jualan juga, selain dapat untung ada poinnya bisa jadi hadiah dan juga jadi gaji di Oriflame. Jadi gitu step-stepnya sih gitu biasanya. Oke, jadi emang udah tulis nama-nama Facebook yang mau di chat besok gitu ya, Nov ya? Enggak gitu sih, yang di-add semua yang confirm langsung misalnya. Oke. Berarti maksudnya kalau orang yang kamu add dia begitu confirm kan kamu dapat notif ya, jadi kamu langsung sapa ya? Iya, atau besok gitu. Besok kan ada tuh daftar teman terbaru tuh, Nova sapa semuanya. Hai, salam kenal, makasih ya udah confirm gitu-gitu. Kadang kan ada yang balas, ada yang enggak. Gitu, Cek. Oke, Ada tuh yang tahu dari Facebook. Jago jualan ternyata. Nova ditanya, Mbak Nova nama IG-nya apa? Nova Sapira. Ya, Nova Sapira ya, sesuai dengan nama ini aku ketik. Nama Zoom-nya. Nova Sapira ya. Sesuai dengan nama ya. Udah oke banget sih Nova ini kan namanya nggak aneh-aneh gitu loh, sesuai, udah ikut arahan upline. Pokoknya semua nama di medsos sesuai dengan nama asli. Kak Nova, jadi pas prospek tanya tentang Oriflame, langsung kakak kirim link beauty guide-nya ya? Gimana, Ceh? Kak Nova, jadi pas prospek tanya tentang Oriflame, langsung kakak kirim link beauty guide-nya ya? Iya, kalau misalnya prospeknya tuh nanya, nah aku Nova kirim beauty guide itu biar dia tahu, maksudnya biar tahu nih produknya. Nih loh Kak, produk-produk Oriflame itu produknya kebutuhan sehari-hari. Kakak bisa lihat langsung di sini gitu. Ininya sih biasanya Nova pakai katalog PDF. Katalog PDF berarti lewat WA ya, Nov? Atau di
Jadi sebenarnya itu alasan aja sih C, supaya nambah kontak WA. Jadi seandainya catat tuh sama teman-teman tipsnya. mungkin awalnya cuma Nova kirim itu, mungkin abis itu ada kan yang kayak kemarin tuh awalnya Nova ngirim kayak gitu terus enggak kak gitu. Tapi ternyata kan Nova kasih kode tuh namanya kalau prospekan gitu. Kata bulan berapa, tanggal berapa Nova dapat nomornya itu Nova kayak kasih kode gitu. Ternyata ada yang kayak udah 1 tahun lalu, berapa tahun lalu karena dia masih simpan nomor Nova, jadi kayak story Nova tuh kan masih dilihat gitu. Jadi pas mungkin lagi butuh atau udah butuh baru gabung gitu, Ceh. Nah, akhirnya join. Modus sebenarnya minta WA itu modus. Modus teman-teman, jadi harus belajar modus ya. Jadi Mbak, kalau misalnya teman-teman yang prospekan dari Facebook itu chatnya nggak di Messenger ya, berarti? Iya. Jadi kalau yang di Facebook itu biasanya kalau responnya udah yang positif, udah enak gitu, Nova langsung minta WA-nya. Nah, malam ini banyak yang belajar modus dari Nova. Ya. Belajar modus dari Kak Nova. Oke, ada lagi kah teman-teman yang mau nanya? Apalagi ya yang mau nanya ke Nova? Apalagi ya yang mau ditanyakan ke Nova? Rekrut udah ya dari Facebook, dari IG juga. Nova brandingnya itu lebih ke mana nih media sosialnya? Kalau branding ke IG sebenarnya, C. IG lebih kenceng di IG ya. Kalau Facebook ada juga. Kalau Facebook itu lebih banyak postingannya jualan, orderan, sama kegiatan sehari-hari sih biasanya. Oh ya, berarti branding juga ya di Facebook. Karena kan Nova juga meng-add teman-teman baru juga di Facebook kan. Dan biasanya kalau orang confirm kita, biasanya dia akan ke wall kita lihat postingan terakhir kita itu kapan. Apakah kita orang yang aktif main Facebook kah? Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pernah update di Facebook, tapi kita nge-add terus orangnya lihat postingan terakhir kita misalnya 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, itu kan berarti kayaknya dia nilai orang nih kayak nggak begitu aktif ya di ini. Iya. Ya, jadi supaya orang yang berteman sama kita, yang baru berteman sama kita juga bisa tahu ya kita ini siapa dengan melihat wall kita juga baik di Facebook maupun follower-follower baru di IG ya Nov ya. Iya, C. Terus yang paling banyak sih kalau di Facebook Nova itu rekognisi. Nova emang dari awal gabung tuh kayak gila banner gitu sih, C. Yang hal kecil pun Nova banner gitu. Ya emang biar harus orang gitu. Tengok kan timnya banyak gitu. Oh, udah banyak nih yang ini di timnya gitu. Ya, sebenarnya itu juga trik, salah satu strategi juga kan supaya lebih menarik orang. Maksudnya Nova lebih menarik untuk orang lihat gitu ya. Karena Nova ini sering posting banyak pencapaian timnya, lolos udah tupo lah, lolos bisnis kelas, lolos hadiah, naik level, semuanya di banner gitu ya. Nah, ini juga ya teman-teman ya, salah satu juga yang perlu dicatat juga, setiap pencapaian kecil downline itu harus kita banner ya, selain untuk bikin downline-nya lebih seneng, bangga karena udah berhasil mendapatkan reward, misalnya lolos hadiah WP gitu ya, atau lolos BC, kita banner. Itu juga selain untuk mereka juga untuk kita gitu loh, kita juga bisa sekalian branding, ih keren gitu ya, di timnya aku ini udah berapa nih yang lolos welcome program, atau misalnya udah berapa nih yang lolos bulan ini wajan pengukus kan, udah berapa nih yang lolos tas. Jadi emang penting sih kalau sebagai upline memang kita harus mencatat pencapaian downline kita ya Nov ya. Kalau Nova gimana sih tipsnya untuk supaya nggak kelewat untuk bannerin downline yang misalnya lolos WP, lolos BC, apakah tiap hari dicek gitu ya siapa yang udah lolos atau gimana Nov? Cek obat tiap hari, C. Cek obat tiap hari. Nah, berarti emang pantengin ya Nov ya, dipantengin ya.
Cek report tagihan juga tiap hari. Jangan sampai udah Keren, order, jawabannya udah mau lolos, jadi nggak jadi gitu. karena Jadi lupa bayar. pantengin. Nova paling rajin tag komplain. Iya, belajar modus dari kanan. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ada aku scroll di. Oh ya, Nova makasih loh ya. Sebenarnya Nova ini teman-teman tadi malam ya Nov ya. Semalam sore. Semalam ya. Nova itu semalam sebenarnya baru jatuh dari motor. Tapi syukur banget cuma lecet ya Nov ya di lutut ya. Ya semalam difotoin ya, baru jatuh dari motor. Ya ampun, kaget apply-nya kan. Untung nggak ngapa-ngapa. Tapi makasih loh Nov ya, udah walaupun semalam abis jatuh dari motor, tapi tuh nggak nunda talk show kita malam ini. Makasih ya Nov ya, cepat sembuh ya, cepat sembuh, lekas pulih kembali, sehat-sehat semuanya, teman-teman juga yang hadir di sini malam ini beserta downline-downline-nya semuanya sehat walafiat gitu ya teman-teman, lancar naik levelnya. Iya tuh. Banyak Kesempatan untuk testimoni testimoni tender care. Nah ya sekalian ya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi, Mbak Wita ada mau ditambahin, Mbak? Terus ini Nova sakit-sakit aja jadi kesempatan buat testimoni tender care. Modus lagi kan ya. Modus kan. Semua modus. Tapi emang kelihatan ya, Fani juga mungkin pasti ngerasa loh kalau ada downline yang kayaknya apa-apa Oriflame, apa-apa Oriflame, pikirannya Oriflame. Ini Oriflame tuh kayaknya happy banget ya Van ya? Iya. Jadi udah kayak sehari-hari ya Oriflame ya, maksudnya sehari aja kalau misalnya kita nggak buka grup tuh kayaknya ada yang salah, nggak ada yang kurang ya? Iya, nggak sah kayaknya. Nggak sah. Nggak sah. Nggak sah pokoknya. Kalau nggak posting tentang Oriflame 1 hari itu nggak sah pokok. Iya, tadi juga yang aku dengar kan, jadi permodusannya Nova nih ya, teman-teman pasti udah langsung catat ya, modus dapetin nomor WhatsApp, terus modus apalagi tadi modusnya, sama rajin mantengin obat, itu penting banget ya. Terus tadi kerjanya juga terstruktur banget, dicatetin semuanya. Emang kerja dan duplikasi upline-nya bener-bener ya. Keren banget sih ini malam ini. Teman-teman kalau masih ada yang mau tanya silakan loh. Aku ini cuma mengisi waktu aja, mengisi waktu. Teman-teman ada yang mau ditanyain mumpung Novanya masih di sini. Tadi Fani gaji kantor dicapai di Oriflame dalam waktu berapa lama, Van? 1 tahun, Mbak. 1 tahun Oriflame sambil ngantor, double kerjaan. 1 tahun jalanin Oriflame sambil ngantor, udah langsung bisa dapetin gaji bulanan di kantor selama 6 tahun ya? Iya benar. Mantap. Terus 2 tahun di Oriflame udah bisa jalan-jalan ke Paris. Nih Nova langsung di copy paste Nov. Iya Mbak. Diduplikasi juga nih. Cevani semua. Cevani, Cesanti, Kak Ica. Paling duplikasi semuanya. Pokoknya kalau kerjanya diduplikasi, pola pikirnya diduplikasi, attitude-nya diduplikasi, insya Allah hasilnya juga pasti terduplikasi. Bonus-bonusnya semua juga dapat. Punya jaringan. Benar, setuju. Karena aku pun juga hasil produk duplikasi, teman-teman. Aku duplikasi C. Santi, duplikasi C. Kaltina, duplikasi Mbak Wita juga. Semua yang positif ya, diduplikasi. Benar. Karena emang ini bisnis MLM itu adalah bisnis duplikasi sih. Ya
syukurnya kita punya upline juga yang emang udah duluan nyampe gitu ya di titik sukses gitu ya. Ujung-ujungnya ada Mbak Nadia, ada Mbak Mutia Rizky gitu kan, ada Cynthia Venica. Itu kan atas-atasnya lagi yang emang udah jadi panutan yang bisa kita lihat, oh ya emang kayak begini nih gitu. Dan itu juga yang bikin aku sendiri juga akhirnya menyusuri tuh jalan-jalan yang memang mereka sudah lewati. Senang banget sih. Jadi bukan kita yang istilahnya kalau ke hutan tuh nebang pohon-pohonan buat nembus, tapi ya kita tinggal udah ngikutin aja kok, enak banget loh padahal ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin ada kata-kata mutiara dari Fani dan dari Nova. Nova udah ya tadi ya, Nov ya, udah pesan. Ada nggak Nov? Quotes ala Nova. Pesan Nova buat teman-teman semua yang malam ini hadir, yang pengen ikutan juga ke Leadership Summit. Tadi belum di-share aja tuh, Van, yang slide terakhir kan Leadership Summit tuh. Yang terakhir, slide belakangnya lagi iya. ada. Benar, ada satu slide lagi. Nah, ini ya Mbak Wita ya. Ya, coba di-share nih. Tuh, teman-teman. Jadi ini Leadership Summit-nya, tuh syarat ketentuannya periode kualifikasi batch 1 dan batch 2. Tuh kalau batch 1 Januari sampai Juni, batch 2 Juli sampai Desember 2022. Mulai dari new achiever 15% sampai 18%. Nanti teman-teman bisa kalau mau baca lebih detailnya sampai ininya bisa minta ke upline-nya. Upline-nya udah ada kok semua ini. Ya. Jadi new achiever, senior manager juga dapat. Kalau dulu mah kita harus senior manager teman-teman 21%, baru bisa ikut ini Leadership Summit ya. Dulu aku pertama dapet tuh yang di Jogja. Itu juga ngejar 21% teman-teman. Jadi aku pertama ikut seminarnya Oriflame itu di Jogja ya, di Jogja, terus di Bali. Terus di Paris, terus di Stockholm, dan saya ketagihan. Oke. Ada yang salfok nih, Van? Apa nih? Ada chat ya? Salfok Skincare Cevani. Aku sebenarnya dari udah berapa tahun ya aku pakai Orin. Aku dulu pakai Optimal Even Out teman-teman yang coklat ya, karena aku banyak bekas jerawat, jadi aku pakai itu untuk menyamarkan bekas-bekas jerawat di wajahku teman-teman. Aku udah pakai berapa tahun ya aku pakai OEO, sekitar 3 tahun lah kayaknya aku setia sih sama OEO, 3-4 tahun. Dan baru-baru ini udah sebulan atau 2 bulan belakangan ini aku pakai Novex Ecolagen teman-teman ya. Berhubung umur sudah tidak muda lagi, jadi saya takut keriput. Jadi saya udah pakai Ecolagen teman-teman. Ya, kalau yang masih 20-an untuk mencegah penuaan dini bisa pakai Skinergize ya. Kalau aku sekarang pakai Ecolagen, terus aku pengen Novex Brilliance juga tuh. Aku udah pakai night cream-nya juga. Jadi aku mix sih teman-teman. Nah, tapi yang sekarang satu setnya itu Ecolagen ya. Ecolagen. Berasa banget ya, Van, kulitnya makin mulus. Emang sih mulus banget. Iya, teman-teman. Sebenarnya dulu aku kenal Oriflame, aku kenal skincare itu baru tahu loh sejak join Oriflame. Jadi belajar per skincarean itu emang benar-benar saat baru join Oriflame, ngikutin training tentang produk, baru deh aku mulai coba pakai skincare set. Kalau dulu sebelum join Oriflame itu cuma pakai satu krim aja yang dibeli di supermarket, itu aja yang aku pakai, sama bedak itu pun bedak yang biasa sih beli di supermarket teman-teman. Aku nggak tahu loh yang namanya toner, namanya serum, eye cream, itu aku nggak pernah pakai dulu. Dan berasa ya teman-teman, kayaknya aku telat banget sih tahu tentang skincare udah umur. Aku join Oriflame berarti umur berapa ya? 26 ya. 26 tahun, sekitar 26 tahun aku baru mulai pakai
skincare set yang emang lengkap ya, pencuci muka, toner, serum, eye cream, night cream, day cream, dan emang harus rajin sih teman-teman ya. Kalau dulu tuh masa bodoh, malam mah tidur cuci muka udah nggak pakai apa-apa. Tapi semenjak aku belajar tentang skincare di Oriflame, aku sampai sekarang deh setia pakai skincare Oriflame. Aku nggak pernah beli skincare merek lain kecuali sunscreen ya teman-teman. Aku ada pakai yang merek lain kalau merek Oriflame itu lagi nggak ada. Aku pakai yang merek lain karena sunscreen sih wajib sih. Kalau teman-teman masih ada stoknya di rumah, sunscreen Oriflame aku pakai yang No Face ya, No Face. Terus udah habis aku beli merek lain karena lagi kosong kan di web sekarang. Ya dulu banyak jerawat loh sama bekas. Kalau misalnya lagi berjerawat, teman-teman pakai Pure Skin, beresin dulu jerawatnya. Terus yang pasti ya teman-teman harus sedia. Apa sih aku ada nggak di sini? Oh kayaknya di atas. Oh ada di sini. Nah, SOS spot gel ini penolong banget, tapi aku ini udah habis sisa dikit. Aku pakai yang Novage teman-teman. Novage ada kan yang gelnya untuk total ke jerawat. Dan sekarang pun kadang-kadang kalau misalnya lagi tanggal-tanggalnya mens ya, kadang aku masih kok jerawatan 1 atau 2, dan aku totolin tuh Novage gel yang untuk jerawat. Itu cepet banget sembuhnya jerawatnya. Kadang tuh nggak jadi tumbuh, kadang kalaupun tumbuh aku pakein itu dia tuh cepat sembuh teman-teman ya. Nggak kayak dulu lagi sih. Dulu aku waktu kuliah mah sering jerawatan, muka aku berminyak. Wah, sekarang bersyukur sih belajar tentang skincare Oriflame, terus juga mau pakai gitu ya, mau pakai produknya Oriflame, mau pakai skincare-nya. Dan emang harus telaten ya teman-teman. Intinya aku udah beberapa tahun ini pakai skincare Oriflame dan hasilnya lumayan lah. Walaupun belum mulus-mulus banget seperti para influencer atau artis-artis, tapi setidaknya mukaku itu udah lebih sehat, udah jarang jerawatan. Terus aku udah tahu kalau misalnya lagi tumbuh jerawat aku harus bagaimana merawat jerawatnya. Ya, jadi join Oriflame itu nggak hanya nggak hanya melulu tentang cuan sih ya, tapi juga tentang bagaimana kita bisa tampil lebih menarik juga. Sekarang kalau lagi pakai gel jerawat cuma pakainya. Oh, kalau sekarang ini aku nggak pakai foundation, aku hanya pakai sunscreen sama bedak apa yang itu D1. Bedak D1 aku pakai kuas. Itu pun aku pakai kuas teman-teman pakainya karena aku pikir nggak perlu terlalu tebal kan hanya zoom aja kan, jadi aku makeupnya minimalis aja. Aku juga nggak terlalu pandai makeup yang wow gitu sih teman-teman ya, tapi setidaknya lah gambar alis, gambar eyeliner, pakai foundation sama bedak itu oke lah, udah bisa ya. Kalau ini aku nggak foundation, aku hanya pakai bedak D1, tapi aku pakai kuas, jadi diibaratkan kayak bedak tabur. Kadang aku pakai pakai sponnya juga ya. Kalau mau tampilannya yang lebih matte itu kalian pakai spon. Kalau mau lebih natural bisa pakai kuas bedak, kan ada ya dijual di Oriflame yang kuas bedak itu. Ya, jadi aku hanya skincare aja ini sama bedak nih. Terus apa nih pertanyaannya? Mana ya? Mbak Fani kalau lagi pakai gel untuk jerawat pakainya malam atau siang? Every time. Kalau lagi jerawatan aku totolin terus teman-teman. Kan itu boleh diulang sesering mungkin ya, gel jerawatnya itu aman kok, nggak ada aturannya sehari cuma boleh 2 kali 3 kali. Aku sih enggak teman-teman, aku totolin sesering mungkin. Kalau udah kering udah beberapa jam aku ambil lagi, aku totolin lagi gitu loh. Kalau malam pastilah kalau misalnya lagi jerawat, yang bagian jerawatnya aku nggak kenain skincare, jadi memang aku mau totolin ini gel jerawatnya. Nova juga bagus loh mukanya tuh, Nova pakai OEO kan, ya nggak Nova? Iya, iya C. Aku sekarang udah upgrade ke skincare Novix. Dulu aku pernah pakai Novix juga, tapi karena aku pengen beresin dulu ya bekas jerawatnya, jadi aku setia dulu ke OEO sampai udah lumayan bagus. Aku sekarang udah ekolagen, jadi aku nggak akan balik ke
Optimas lagi karena Novex itu seri-serinya sangat menggiurkan. Selain Ekolagen, aku juga mau pakai Brilliance juga. Nova nanti upgrade juga ke Novex ya, kan mau upgrade juga levelnya. Jadi skincare-nya harus di-upgrade juga dari basic skincare ke performance skincare ke advanced skincare ya. Sempat teracuni C sama Brilian. Iya, Cece Tapi juga udah beli loh masih Brilliance yang di- night creamnya ya. Nyicil sih pakai bisnis class karena yang Ekolagen masih ada. Tuh, banyak pengguna Novex pada bersuara dan testimoni Novex is the best. Jadi teman-teman yang sekarang masih pakai Optimas Even Up, ayo upgrade Novex supaya kulitnya juga terupgrade, levelnya juga ikut upgrade. Karena kalau kita pakai pakai skincare, kita juga bisa kasih testimoni, kita jualannya lebih lancar, terus bisa sharing juga ke downline juga ikutan pakai, dan otomatis jaringannya juga akan makin growing. Benar ya, Mbak ya? Oke, teman-teman, ada lagi yang mau nanya? Padahal kamera laptopku buram loh, kok kalian ini aja ya, notice aja. Oh ya, kalau nggak ada yang nanya lagi, aku sampein sepatah kata, dua kata mutiara. Tadi Nova udah ya? Nova udah ya tadi ya? Udah belum sih? Udah C. Udah ya? Oke. Kalau dari aku ya teman-teman, selama kita nggak berhenti ya teman-teman, kita tetap ngerjain bisnis ini, kita terus mau mengupgrade diri dengan belajar training, memperkaya ilmu, terus ngerekrut, konsisten ngebina, tetap gandengan sama downline, kita pasti bisa naik level kok. Karena banyak banget yang udah ngebuktiin di Oriflame itu enggak memandang latar belakang pendidikan, enggak juga memandang status sosial, semuanya bisa sukses di Oriflame kalau emang mau kerja, ya, mau kerja, mau setia sama bisnis ini. Karena kalau misalnya kita ngelirik kanan kiri, satu bisnis saja belum kelar gitu ya, udah ngelirik kanan kiri, ujung-ujung nggak akan ada something big yang bisa kita dapetin, teman-teman. Kalau mau dapetin sesuatu yang besar, maka usahanya juga harus besar. Ikhtiarnya juga harus besar, kalau kata Mbak Wita. Sering kan Mbak Wita bilang ikhtiarnya juga harus besar. Usahanya harus besar, karena kita punya impian yang besar. Cita-cita kita juga gede gitu ya, harus yang besar, penghasilannya mau yang besar, apa-apa harus besar, gajinya mau besar, jadi usahanya juga harus besar, jangan tanggung-tanggung teman-teman, ya, jangan cemen istilahnya, ya, semangat, pasti bisa. Kalau itu ada yang mau ditambahin. Ya, C. Makasih loh ya teman-teman yang udah hadir malam ini. Sampai nih 3 halaman. Mbak Wita ada mau ditambahin, Mbak? Aku mau ngucapin makasih aja buat Fanny, buat Nova yang malam ini memberikan memberikan masukan, pencerahan dan harapan biar makin banyak lagi teman-teman yang bisa ikutan ke Leadership Summit. Dan ternyata yang dilakukan Nova itu bukan suatu hal yang maksudnya iklan Mbak sebulan 2 juta, nggak yang begitu gitu, bukan suatu hal yang wow gitu, tapi sesuatu yang memang dikerjakan setiap hari. Ya sebenarnya itu aja kan tadi katanya ya permodusan di WhatsApp, terus bikin list apa aja ya, siapa saja yang mau di follow up, terus posting-postingnya juga ya, memang ada iklan. Kalau boleh tahu budgetnya berapa Nova sebulan? Nova 200 Mbak.
Nah, 200 200.000, per hari. 200.000 itu kan maksudnya bukan yang wow gitu ya, wajar lah gitu ya 200.000. Ya nggak Van? Fani biasanya berapa? Kalau aku biasanya paling banyak 500.000, Mbak. Tuh kan ya paling banyak 500.000. Ya sama sih aku juga segitu gitu ya nggak yang banyak-banyak banget gitu dan disesuaikan juga. Jadi yang dilakukan Nova itu sebenarnya bisa banget diduplikasi sama teman-teman semua. Dan kalau teman-teman sekarang udah nyatet apa aja yang dikerjakan Nova, insya Allah di bulan Februari ini juga bisa naik level juga kayak Nova dan bisa dapetin leadership summit juga gitu. Amin. Banyak Amin. Makin jaringan banyak yang bisa ikut ikutan. leadership summit. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya yang udah hadir juga malam ini. Kita sukses bareng-bareng ya 2022 ini kita gaspol gitu ya, jangan pakai alasan pandemi mbak, sepi mbak, udah so old lah itu ya alasan-alasan itu kita tunjukin ya bosan ya Van ya. Iya, dari 2 tahun yang lalu pandemi terus sampai sekarang, ya ampun. Kalau nungguin pandemi kelar mah, kita masa nungguin pandemi kelar baru dapat cuannya, Mbak ya? Iya, jangan gitu. Kalau bilang, aduh Mbak, level aku turun. Siapa yang nggak turun gitu loh. Maksudnya di zaman seperti sekarang, ya kita ya udah nikmatin aja. Sekarang bisnis apa sih yang nggak turun? Coba deh tanya sama teman-teman, saudara, kerabat, tetangga gitu. Bisnis apa sih yang nggak turun kecuali bisnis PCR? Ya, coba bisnis yang lain. Ya maksudnya aku sih ngelihat sendiri gitu ya di sekitar gitu ya orang yang tadi jualan pangsit, apa mie ayam segala macam yang dulu rame banget ya sekarang juga nggak rame-rame banget. Ke mall yang biasanya hiruk pikuk penuh ya sekarang nggak penuh-penuh banget. Ya udah kita memang harus bisa menyikapi, kita harus bisa bersabar, ikhlas sama kondisi seperti ini, tapi harus mau berjuang gitu loh. Jangan pasrah kita udah lihat di sini ada Nova yang udah berhasil naik level, udah berhasil dapetin tiket dan cara kerjanya yang memang benar-benar sistematis gitu loh. Tinggal kitanya menduplikasi juga apa yang dilakukan sama Nova biar bisa naik level juga bareng-bareng. Nah, yang pinter jangan kita aja, yang ikutan training jangan kita aja, ajakin lagi donen ikut training. Kalau yang malam ini belum bisa ikutan, di-share apa yang kamu dapat malam ini ke mereka. Ini kan juga aku ada rekamannya, nanti akan aku upload ke YouTube, nanti akan aku share juga linknya biar donen-donen yang nggak bisa ikutan Zoom malam ini bisa ikutan dengar juga. Makasih ya Nova, Fani, berkah ilmunya, sharingnya makin lancar ke depannya. Go Diamond, go Presiden. Terima kasih Mbak Wita, makasih juga Mbak Nova, Wita. makasih teman-teman yang udah hadir malam ini. Makasih Sukses Mbak naik Nova level semuanya ya. Makasih semua. Makasih. Dadah. Kita belum foto. Ya mau foto, iya lupa foto. Foto-foto. Mbak Wida yang foto ya. Oke, boleh. Slide 1. Tersenyum. 1, 2, 3. Slide-nya 2. Senyum lagi. 1, 2, 3. Keren nih buka kamera. Semuanya. Cantik-cantik ya semuanya. Bening kayak Fani ya, semuanya langsung penasaran. Memang itulah harus jadi goals kita selain banyak cuan, harus bening mukanya. Oke, terima kasih semuanya yang udah buka kamera, yang nggak buka kamera. Aku juga nggak buka kamera, soalnya ya beginilah nggak dandan. Oke, makasih ya. Sukses semuanya. Lancar-lancar naik levelnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Oh iya, Dadah. tadi selamat ya yang udah Semuanya. hari ini dapetin referral bonus. Hari ini perdana loh referral bonus. Selamat. Oke, dadah. Aku tutup ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Semuanya.